Sisa-sisa manusia umur 20 tahun yang hangus ditemukan di dalam terowongan tersebut. Para pelaku tindakan keji ini adalah yang dilakukan oleh sekelompok remaja pria. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang udah klik video ini. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas tempat-tempat angker lagi, tempat-tempat horor lagi. Tapi di video kali ini aku bakalan ngebahas tempat-tempat horor yang ada di Jepang. Negara Jepang yang terkenal dengan kedisiplinan dan terkenal juga dengan urusan teknologi-teknologi yang sangat canggih. Ternyata masih banyak masyarakat-masyarakat di sana yang percaya dengan hal-hal yang berbau dengan mistis. Jadi kepercayaan itu telah dipercaya sejak zaman nenek moyang hingga sampai sekarang. Jadi tanpa aku banyak bacot lagi, tanpa kalian menunggu lama lagi, pasti kalian udah penasaran. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke tempat-tempat terseram yang ada di Jepang. Check it out! Yang pertama yaitu hutan Aokigahara. Bagi kalian para pencinta cerita-cerita horor, pasti kalian tidak asing lagi dengan hutan Aokigahara yang sangat terkenal di Jepang bahkan di dunia. Tempat ini dijuluki dengan tempat hutan bunuh diri karena tingginya jumlah kasus bunuh diri yang terkonfir di sana. Bahkan hutan Aokigahara konon katanya merupakan situs bunuh diri terpopuler kedua di dunia setelah jembatan Golden Gate di Amerika. Dikarenakan popularitasnya sebagai situs bunuh diri, ada banyak sekali tanda-tanda yang dipasang di sana agar siapa yang berniat masuk ke sana agar dapat mempertimbangkan keputusannya dan meminta bantuan. Bahkan peristiwa bunuh diri sangat sering sekali terjadi di sana, sehingga polisi dan sukarelawan melakukan pencarian bulanan untuk menemukan mayat-mayat yang telah memilih untuk mengakhiri hidupnya di hutan tersebut. Meskipun polisi dan sukarelawan sudah bekerja keras untuk mencari dan menghilangkan sisa-sisa peristiwa tersebut, bukan tidak mungkin kalau misalnya kita ke sana pasti kita bakalan menemukan mayat-mayat yang bunuh diri di sana. Jadi hutan belantara ini seluas 35 km di barat laut kaki Gunung Fuji. Di sana, pemandangan yang sangat indah, tetapi juga telah terbukti sebagai tempat perhentian terakhir bagi banyak jiwa yang hilang. Meskipun nama lautan pohon ini terdengar sangat menarik, masuk jauh ke dalam hutan tersebut bukanlah ide yang sangat bagus. Orang-orang yang sudah memasuki hutan Aokigahara untuk berniat mengakhiri hidupnya, mereka berusaha untuk merenungkan kembali niat mereka untuk melakukan bunuh diri. Ketika mereka itu ingin keluar dari sana, mereka itu merasakan kayak adanya tarikan aneh untuk mereka masuk ke dalam hutan tersebut, seolah-olah kayak ada yang memanggil mereka. Dari historinya, hutan Aokigahara ini sudah sejak lama menjadi tempat kegiatan yang tidak wajar. Adanya catatan yang mengklaim bahwa hutan dihantui oleh roh-roh tua yang telah tinggal di sana pada masa-masa sulit, yang kalau dalam bahasa Jepangnya itu disebut sebagai ubasut. Ubasut ini itu adalah praktik pengorbanan anggota keluarga yang sudah lansia agar dapat mengurangi jumlah orang yang diberi makan dalam keluarganya. Hutan Aokigahara ini bukan tempat yang bisa kita anggap enteng. Jadi pikirlah dua kali sebelum melakukan pertualangan di dalam hutan tersebut yang sangat serem. Selanjutnya yaitu terowongan tua Ununaki.
Terowongan tua Uninaki adalah lokasi pembunuhan yang mengerikan di pegunungan Fukuoka pada bulan Desember 1098. Sisa-sisa manusia umur 20 tahun yang hangus ditemukan di dalam terowongan tersebut. Para pelaku tindakan keji ini adalah yang dilakukan oleh sekelompok remaja pria. Daerah pegunungan Fukuoka ini juga memiliki sejarah selama 1000 tahun. Sebagai tempat pelatihan praktis Buddhis esoterik yang menganggap daerah ini adalah tempat perkumpulan jiwa-jiwa yang hilang. Anggapan ini didukung oleh seorang paranormal yang mengunjungi daerah pegunungan Fukuoka dengan tujuan merekam sebuah acara TV khusus. Tetapi mereka segera menolak untuk pergi lebih jauh karena suasana spiritual yang sangat menakutkan. Terowongan Uninaki itu sendiri ditutup dengan balok beton, tetapi lubang di terowongan ini masih memungkinkan untuk orang-orang bisa masuk. Ada berbagai kisah di internet yang menceritakan pengalaman para urban explorer yang pernah masuk ke dalam terowongan ini. Kemudian mereka itu menyesali keputusan mereka karena mereka merasa sedang diawasi oleh energi-energi jahat. Selain kejadian itu, adanya laporan-laporan lain tentang terjadinya mulfungsi kamera, aktivitas supernatural, dan suara-suara yang tidak dikenal terdengar di terowongan tersebut. Nah, jadi terowongan Uninaki ini sudah tidak lagi digunakan dan terowongan ini juga jauh dari jalur-jalur yang orang-orang lalui. Artinya, tidak ada bantuan yang dapat menjangkau kalau misalnya kita ke sana dalam situasi darurat. Jadi, kalau kalian ingin berniat ke sana, sangat disarankan untuk tidak mengunjungi tempat tersebut. Karena nanti kalau misalnya kalian ke sana tidak ada yang bisa menolong kalian kalau misalnya kalian dalam kesulitan. So next yaitu Taman Bermain Takakonuma Greenland. Jika dilihat dari foto-fotonya, namun legenda ini ceritanya ini telah dilebih-lebihkan dalam beberapa tahun terakhir ini. Takakonuma jelas bukan tempat yang untuk dikunjungi, tapi bukan karena alasan yang menakutkan yang sedang kalian bayangkan. Kisahnya ini dimulai di bagian utara pedesaan prefektur Fukushima pada tahun 1970 ketika terjadi gelembung ekonomi di Jepang, tetapi kisah itu berakhir sebelum waktunya di tahun 1986 dengan mimpi-mimpi yang tak pernah terwujud. Diduga setelah beberapa kematian orang-orang yang terjatuh dari roller coaster, taman bermain ini pun langsung ditutup. Upaya-upaya untuk membukanya kembali selalu gagal. Alih-alih pembongkaran taman tersebut justru dibiarkan berkarat dan memudar dari ingatan publik. Dikarenakan tamannya reot secara alami setelah ditutup selama bertahun-tahun. Tempat ini dipilih menjadi lokasi syuting beberapa film horor di era 1980-an. Dari pengakuan beberapa orang yang pernah mengunjungi tempat ini, mereka mendengar suara-suara aneh dan penampakan-penampakan hantu di taman tersebut. Namun, semenjak tahun 2018, sebagian besar wilayahnya dipasang panel-panel surya dan semua sisa-sisa atraksi telah menghilang. Itu selanjutnya The Rouen Schoolhouse. The Rouen Schoolhouse ini ditinggal pada tahun 1970-an dan menjadi tempat terjadinya banyak aktivitas supernatural. Selain bangunan ini yang berbentuk bundar ditinggalkan karena alasan ekonomi, meja, kursi, dan barang-barang lainnya yang berhubungan
dengan aktivitas belajar mengajar dibiarkan selama beberapa dekade. Menunggu siswa dan siswi yang tidak akan kembali. Laporan pertama, aktivitas supernatural ini Adalah peristiwa salah seorang siswi yang menghilang di depan teman-teman sekelasnya. Menurut legenda, upaya pencarian polisi untuk mencari siswa yang hilang tidak membuahkan hasil sama sekali. Setelah ditutup, banyak sekali rumor-rumor yang beredar, mulai dari penampakan cahaya, lolongan dari dalam sekolah, dan hantu-hantu siswi yang hilang berkeliaran di area sekolah. Dan laporan yang lebih menyeramkan datangnya urban explorer, sosok bayangan gelap yang muncul di hutan di sekitar sekolah dan menyerang ketiga urban tersebut. Untungnya mereka ini bisa kembali ke mobil mereka dengan tepat waktu. Konon katanya sosok ini nabrak mobil dengan kekuatan yang sangat besar sebelum menghilang. Meskipun tidak pernah ada laporan resmi dengan terjadinya insiden tersebut, dan apapun kasus yang terjadi di sana, The Roan School Hall tidak boleh dikunjungi. Next, selanjutnya, ini adalah yang terakhir, yaitu Pulau Iwo Jima. Peristiwa bersejarah penting dan resmi, salah satu kepulauan Bonin di Samudra Pasifik yang berada jauh di selatan daratan Jepang. Pulau Iwo Jima telah lama tertanam dari kesadaran budaya sebagai medan perang bersejarah dalam Perang Dunia II. Namun, daya tariknya tidak berhenti sampai di sana, karena Pulau Iwo Jima ini menjadi rumah dari Gunung Suribachi, Gunung Merapi setinggi 161 meter yang telah terdaftar sebagai gunung berapi aktif paling berbahaya di dunia. Dikatakan bahwa ada kemungkinan Gunung Merapi ini meletus saat suasana dalam kurung waktu 100 tahun ke depan, dan katanya menimbulkan tsunami besar dan gelombang setinggi 25 meter yang dapat menghantam pantai-pantai di Cina dan Jepang, serta menyebabkan potensi korban jiwa yang cukup besar. Tidak mengherankan kisah hantu di Pulau Iwo Jima berkaitan dengan pertempuran 40 hari di sana yang mengakibatkan kematian tentara-tentara dari Jepang dan Amerika Serikat. Iwo Jima saat ini memiliki pangkalan untuk pasukan bela diri Jepang. Orang-orang yang ditempatkan di pangkalan tersebut dikabarkan melihat penampakan arwah-arwah prajurit-prajurit yang tewas di sana bertahun-tahun yang lalu. Suka atau tidak, kita tidak mungkin bisa pergi ke Iwo Jima dikarenakan karena akses yang terbatas hanya untuk personel militer. Di antara tempat-tempat tadi, mana sih menurut kalian yang kisah atau sejarahnya itu lebih mengerikan? Jangan lupa komen di bawah. Mungkin segitu dulu video aku hari ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Kalian jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe, dan nyalain juga loncengnya agar kalian tahu setiap aku upload video baru. So thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye.